أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa bukti kebenaran Al-Quran tidak hanya bisa difahami dengan logika, itu tidak cukup, tapi juga dengan rasa. Itu pun belum cukup. Kalau kita tidak coba olah dalam sikap, maka wajar kalau ada orang yang tidak cukup beramal soleh, melakukan kritisi terhadap Al-Quran. Belakangan ada video yang viral bagaimana katanya umat manusia sudah ditipu lebih dari 14 abad oleh bohongnya Al-Quran. Wah, itu teh yang nakol budele aslina. Yang nyekek kepada orang itu. Karena Al-Quran tidak bisa hanya dibaca dan difahami. Bani Israel dan orang-orang yang orientalis itu faham betul terhadap Al-Quran, tapi dia tidak menikmati kebenarannya karena tidak diamalkan. Dan dia tidak bisa menikmati indahnya Al-Quran karena tidak dirasakan. Seperti itu. Al-Quran tadi disebut sebagai petunjuk, subhanallah. Jangan katakan Al-Quran itu hebat kalau kita tidak membuktikan dari wujud masyarakat yang hebat. Begini, kalau kita 200 orang, 200 partisipan ini ngumpul dalam sebuah RW, dalam satu RW yang sama, kemudian kita semua mengamalkan Al-Quran, maka akan tumbuh satu bentuk di mana kita akan semakin kenal Allah. Kang Widi Syahid membaca tulisan-tulisan saya dari sejak Kang Widi kelas 1 SMA ya waktu itu. Terus membaca tulisan-tulisan saya. Akhirnya Kang Widi sampai hari ini terus membaca tulisan itu dan Kang Widi akhirnya kenal dengan saya. Setelah kenal, kalau misalnya menarik, Kang Widi akan berusaha mendekat. Kalau seandainya tidak menarik, Kang Widi akan menjauh. Kan seperti itu. Al-Quran terus kita baca. Wajar nggak kalau pada akhirnya kita semakin kenal Allah? Oke, kalau sudah semakin kenal Allah, kira-kira yang kita minta pahala dari Allah atau kasih sayang? Tentu kita tidak berharap pahala. Kita akan meminta kasih sayang meskipun Allah menjanjikan akan memberi pahala. Nah, karena kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita akan memiliki ketakwaan. Kita ingin mendapatkan ridha Allah dan takut mendapatkan murka Allah. Dan orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah, ya ja'allahu makhraja. Bagi orang bertakwa akan diberikan kondisi dia mendapatkan jalan keluar dari setiap masalahnya. Nah, ini ada Budi Dilan ini. Nah, Kang Budi akan menemukan jalan keluar dari setiap masalah kalau Kang Budi terbiasa menjadi orang terbaik di sisi Allah. Mencari ilmunya yang terbaik, membaca, memahami yang terbaik. Kalau semua sudah baik, insya Allah lengkap kita. Kalau sudah lengkap, tidak akan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Itu kata Dilan. Ya, Kang Budi ini Kang pemeran Dilan ya. Ya itu. Jadi itu luar biasa. Oh, katanya orang yang bertakwa menyatakillah, Allah tuh akan memberi wa yarzuqukum min haitsu la yahtasib, memberikan rizki dari tempat yang tidak terduga. Sudah pasti rizkinya akan datang. Dia akan melakukan terbaik. Pasti dia akan manfaat sesuai dengan keinginan Allah. Dan dia akan berilmu sangat luar biasa kan. Kalau sudah hebat, kira-kira rizkinya bakal datang nggak sih? Jadi bukan Allah ngagejelikan diri kita, rizki bukan. Tapi dengan sendirinya kita akan masuk ke dalam wilayah-wilayah yang menjadi sumber rizki. Dan seterusnya, subhanallah. Tadi ada disebutkan 5 terakhir itu menghafal, mengamalkannya karena tidak ada kitab suci yang bisa dihafal kecuali Al-Quran. Bahkan orang yang tidak mengerti bahasanya pun anak kecil
Wisnu Hambali dengan putranya Gaza, ini namanya Gaza luar biasa, akan bisa menghafal Al-Quran. Anaknya bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Nggak tahu. Gampang aja. Gampang aja menghafal Quran. Itu mukjizat. Wah, Al-Quran itu mukjizat. Wajar nggak kalau Al-Quran disebut petunjuk hidup? Yang disebut petunjuk hidup itu ya harus sesuai dengan keinginan hidup kita. Artinya, Ustadz Agus, saya sementara ini memiliki pemahaman, mudah-mudahan kalau salah nanti WhatsApp ya, Japri saya. Ulah di dia izin. Gini, bahwa yang disebut pahala itu adalah kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini. Pola hidup baik, jalan hidup baik, pergaulan yang baik, itu pahala. Sementara di sana, di alam barzah, Allah sudah memberikan nilai. Aduh, saya tidak punya bekal ini buat pulang, kata Pak Joko. Nggak usah punya bekal, Pak. Kalau sudah masuk surga, all in, dirawat oleh Allah. Kan itu ya. Jadi untuk apa pahala? Allah tuh memberikan stimulasi kepada kita untuk berbuat baik dengan iming-iming pahala. Padahal setelah kita melakukan kebaikan, kita akan mendapati kondisi sosial yang sangat baik sekali. Kondisi rumah tangga yang sangat baik sekali. Atau kenapa sekarang ini kita sering bertengkar dalam rumah, dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Intinya sederhana. Karena Al-Quran tidak dijadikan rujukan. Rujukan sebagai alat untuk kita mengenali apa yang Allah ingin sampai kita mengenali Allah. Setelah kita mengenali Allah, kita akan membuang Tuhan yang lain pada diri kita. Sumber ketidaktenangan perjalanan hidup kita pada saat ada Tuhan lain dalam hati kita. Ketika saya anggap Tuhan itu uang, maka kita tidak tenang pada saat uang hilang. Pada saat saya menganggap cinta itu Tuhan, maka ketika cinta itu hilang, saya pun akan gelisah. Ketika ibu menganggap bahwa cinta suami itu Tuhan, ketika suami kabur kepada yang lain, ibu akan gelisah, tidak tenang. Nah, ketika ada Tuhan yang lain, maka hidup kita tidak tentram. Dan pahala terbesar, tadi oleh Al-Ustadz disebutkan, kenikmatan terbesar. Ya, buat saya pahala sama dengan kenikmatan hidup di dunia. Kenikmatan terbesar pada saat kita hidup melangkah di atas hidayah, melangkah dengan petunjuk dari Allah. Sudah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan tadi Al-Ustadz sudah menyampaikan, apapun masalahnya akan terjawab oleh Al-Quran. Ya, apapun masalahnya akan terjawab oleh pribadi yang sikapnya sesuai Quran, yang perbuatannya hanya mengharapkan ridho Allah, dan semua perbuatan berpikir dan merasanya hanya akan yang terbaik saja untuk mendapatkan ridho Allah. Pasti dia akan menemukan jalan keluar dari setiap masalahnya. Setiap problem bisa selesai oleh orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Masya Allah, saya ingin sekali menjadi pengamal, memahami, mengamalkan, dan menjadi pribadi yang ya setiap langkah kita Al-Quran ya. Satu saat mungkin ada masalah, kita tahu bahwa itu adalah kasih sayang Allah. Kan itu ya. Dimulai dengan memuji Allah dulu tadi, betul. Alhamdulillah, kenapa kita harus memuji Allah? Begini, ibu ingin setiap kalimat suami itu indah. Seburuk apapun kata-kata atau kalimat suami itu jadi indah terdengarnya, ingin. Caranya sederhana, puji suami habis-habisan, udah. Pasti akan indah semuanya. Kan ada pernyataan Ustadz Agus, Ustadz, suami saya sekarang umurnya 70, saya sendiri 65. Setelah usia suami saya 70, aduh Ustadz heras hulu pisan. Nggak bisa dikasih tahu itu suami, mereka doangna mual ayah Ustadz. Capek dia bicara tentang suaminya. Saya katakan bukan suaminya heras hulu, bukan suaminya mereka doang, bukan suaminya tidak bisa diberitahu. Tapi karena ibu sudah tidak lagi mencintai suami seperti layaknya remaja mencintai kekasihnya. Sehingga kalimat-kalimat suami itu dianggap nggak enakan aja. Tapi kalau ibu mencintai suami, saya yakin kalimat-kalimat suami akan terasa enak saja. Kan gitu. Dan itu akan terasa juga setelah suami meninggal. Setelah suami meninggal baru kerasa yang lain. Kerasa yang lainnya apa? Kerasa yang lainnya, ya Allah dulu si bapak begini-begini. Itu dikenang lagi. Jadi Bapak ingin mendengar suara istri itu menjadi suara yang sangat merdu, suara yang enak didengar, cintai dia Pak sepenuh hati.
Saya yakin kalimat-kalimat istri akan menjadi kalimat yang sangat indah. Taeta Kang Budi, spika cinta si ibu di bumi, si teteh di bumi. Cinta saja. Saya yakin nasihat istri, usul saran istri akan dirasakan sebagai sesuatu yang indah untuk kita. Demikian juga Rahman Rahim Allah. Kalau kita memuji Allah terus alhamdulillah, apapun keputusan Allah akan terasa indah kita rasakan. Karena sesudah kalimat alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebut Allah pengasih penyayang, terus puji Allah, terus Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti kamu yakin Allah sangat pengasih penyayang. Nah, jadi entah, ini bukan teori menurut saya. Setelah kita memuji Allah, kita akan merasakan betul apapun yang menjadi keputusan Allah untuk kita, pasti kita rasakan itu adalah sesuatu yang terbaik. Begitu juga Bu, Bapak. Bapak tuh bukan keras kepala, bukan tidak mau dengar ibu, bukan. Tapi ibu tidak mensikapi apa yang menjadi tidak mensikapi kelakuan Bapak dengan rasa cinta yang dalam. Saya yakin ketika ibu sangat cinta kepada Bapak, Bapak tibalik mengangguk sendal, ibu tidak akan tegur, aklang eta sendal tibalik ke rusumnya. Mungkin gitu bahasana. Bukan langsung disentak, eta tibalik sate abong suku teu panonan, bukan begitu bahasanya. Itu luar biasa. Alhamdulillah kita cintai Al-Quran sehingga kita akan menikmati indahnya isi Al-Quran karena rasa cinta kita. Setelah kita pahami secara logika, pahami secara rasa, juga pada saatnya kita coba amalkan. Insya Allah nasihat suami juga kita kenali dengan logika kita, pahami dengan rasa cinta kita, kemudian kita amalkan. Saya yakin di rumah kita akan damai. Mungkin itu aja, Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Mengakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم